Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah yang telah memberikan kekuatan dan kesempatan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan ini kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam tetap kita curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan pedoman hidup kepada kita semua, yang memperlihatkan contoh yang baik kepada kita semua, sehingga kita dianjurkan untuk mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anandaku sekalian yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di pertemuan kedua ini insyaallah kita sudah masuk materi pertama di bab 1, yaitu tentang Quran dan hadis, tentang rendah hati, hidup hemat dan sederhana. Anandaku sekalian yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah pertemuan kita hari ini kita membahas tentang isi kandungan Quran Surah Al-Furqan ayat 63. Sekali lagi pembahasan kita pada kesempatan ini yaitu Quran Surah Al-Furqan ayat 63. Agar lebih berkahnya pertemuan kita, marilah kita memulai dengan membaca doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya anak-anakku semua, marilah kita tilawah. Silahkan buka bukunya halaman 23. Ya, di situ ada ayat yang sudah disiapkan di buku ini, atau boleh membuka Quran surah Asy-Syu'ara dimulai dari ayat 215 sampai 220. Silahkan disimak dan dilihat. Insyaallah untuk pertama saya membacakan ayatnya, lalu kemudian Ananda memperhatikan, melihat yang saya baca dan mendengarkannya, cara membacanya juga, makhrijul hurufnya ya. Atau boleh jadi ketika saya salah dalam membaca, boleh Ananda mengingatkan saya. Oke, mari kita memulai tilawahnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Fa in 'asawka faqul inni bari'um mimma ta'malun. وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. Sadaqallahul azim. Syukran anandaku semua yang telah memperhatikan dan menyimak bacaan kita hari ini. Sekali lagi saya sampaikan bahwa materi kita hari ini yaitu Quran Surah Al-Furqan ayat
63 dan hadis yang terkait. Dalam pembahasan ini ada 3 poin yang perlu kita ikuti. Yang pertama adalah membaca ayat-ayat dan hadis yang ada dalam pembelajaran kita ini. Kemudian setelah kita membacanya, kita dianjurkan untuk memahaminya. Setelah kita memahami, kita dianjurkan untuk mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke anandaku, kita perlu mengetahui apakah itu rendah hati. Ya, mari kita simak Quran surah Al-Furqan ayat 63. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ard hauna wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Shadaqallahul azim. Ayat ini memiliki arti, yaitu adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, yang dimaksud di sini adalah Allah, itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Quran surah Al-Furqan ayat 63. Adapun hadis yang menunjukkan perilaku rendah hati atau tawadu, di antaranya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. An Iyad bin Himar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. Hadis riwayat Muslim. Ayat dan hadis ini memberikan gambaran kepada kita semua bahwa ayat yang pertama, ayat yang saya bacakan tadi ini menunjukkan kepada kita semua bahwa ketika ada orang yang membenci kita, ketika ada orang yang marah-marah sama kita, sampai dia mengucapkan atau mengeluarkan kata-kata atau ucapan yang kurang bagus, atau mungkin menghina kita, atau membenci kita dengan kata-kata yang menjijikkan atau kata-kata senonoh, maka kita dianjurkan untuk mengucapkan salam kepada dia. Mengucapkan salam di sini artinya adalah kedamaian, kebaikan dan kata-kata yang bermanfaat. Malah kita balas dengan kebaikan. Ya, kalau pepatah Indonesia mengatakan, ya begini, seperti air susu dibalas dengan air tuba. Artinya, kalau kebaikan dibalas dengan keburukan itu kurang bagus. Tapi marilah kita balas dia dengan peribahasa yang mengatakan, peribahasa yang tadi itu, ya, air tuba dibalas dengan air susu. Saya kira ini sangat luar biasa. Ya, jangan sebaliknya, air susu dibalas dengan air tuba, atau air susu dibalas atau kebaikan dibalas dengan kejahatan. Tidak boleh. Tetapi malah kita balik peribahasa ini dengan menjadi air tuba dibalas dengan air susu. Artinya kebaikan itu harus dibalas dengan kebaikan, kejahatan itu harus dibalas dengan kebaikan. Tidak perlu kita membahas dengan kejahatan pula atau sebaliknya. Anandaku sekalian yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini juga mengajarkan kepada kita agar kita selalu bertawadu, rendah hati. Siapapun orangnya, siapapun itu, siapapun dia, kita tetap rendah hati sesuai dengan anjuran Rasulullah SAW atau hadis yang disampaikan oleh Iyad bin Himar ini radhiyallahu anhu. Ya, dalam hadis ini tadi kita sudah mendengarkan, artinya adalah sungguhnya Allah telah memberi wahyu kepadaku di sini adalah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kalian bertawadu, rendah hati, sehingga tidak ada seorang yang menyombongkan diri kepada orang lain, dan tidak ada seseorang yang menganiaya orang lain. Hadis ini memberikan gambaran kepada kita bahwa
kita dilarang untuk menganiaya orang lain, membalas kejahatan itu dengan kejahatan. Anak sekalian, jadi perlu diperhatikan ini materi kita. Ketika kita berjalan, marilah kita memberikan hak-hak orang lain. Ketika kita berbicara kepada orang lain, berikanlah hak orang yang berbicara, ya, dengan cara mendengarkan, menyimak, ya. Orang berjalan tadi, ucapkan salam, sampaikan salam kepada orang lain. Itu anak-anak sekalian. Dalam kandungan Quran surah Al-Furqan ini, ya, ada beberapa isi kandungannya yang perlu Anda ketahui. Yang pertama adalah apabila mereka berjalan, ya, terlihat sikap dan sifat kesederhanaan, rendah hati, mereka jauh dari sifat kesombongan, langkahnya mantap, teratur, ya, tersusun dan tidak dibuat-buat dengan maksud menarik perhatian orang lain atau menunjukkan, ya, siapa dia. Ya, maksudnya dari poin pertama ini, sifat ini, ya, ketika kita berjalan maka kita menunjukkan bahwa kita yang sebenarnya, kita tidak dibuat-buat, tidak ada gerakan-gerakan tambahan untuk mengelabui saudara-saudara kita, untuk memancing saudara kita, untuk menarik perhatian saudara-saudara kita. Tapi buatlah diri kita menjadi diri kita yang sebenarnya, ya, supaya sifat-sifat itu tercermin kepada orang lain. Boleh jadi dengan karakter yang kita miliki ini, ya, bisa ditiru oleh orang lain, lalu kemudian orang itu menjadi orang yang lebih baik. Kemudian sifat yang kedua dalam kandungan Quran surah Al-Furqan ayat 63 ini, yang kedua itu, apabila ada orang yang mengucapkan kata-kata yang tidak pantas atau tidak senonoh dengan kata-kata yang serupa, akan tetapi mereka menjawab dengan ucapan yang baik dan mengandung nasihat dengan harapan semoga mereka diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih dan Pemurah. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa marilah kita membalas orang lain dengan balasan yang baik. Semoga dengan balasan itu menjadi cerminan hidup kita, menjadi pribadi yang soleh, lalu kemudian bisa bermanfaat kepada orang lain, sehingga bisa dikatakan kesolehan sosial. Anandaku sekalian yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kesimpulan dari materi kita tentang rendah hati ini, yang pertama kita bisa mengutip dari hadis yang tentang rendah hati ini yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Iyad dan Himar radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah telah memberi wahyu kepadaku, ya, agar kalian bertawadu, rendah hati, sehingga tidak ada seorang yang menyombongkan diri kepada orang lain dan tidak ada seorang yang menganiaya orang lain. Kemudian isi kandungan dari Quran surah Al-Furqan tadi, kesimpulannya adalah, ya, kita dianjurkan oleh Rasulullah SAW atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi orang yang tawadu atau rendah hati. Kita tidak boleh sombong atau tidak tinggi hati kepada orang lain, dan kita tidak boleh menganiaya orang lain, apalagi kita memberikan kata-kata yang tidak baik kepada orang lain. Saya kira itu tentang materi Quran surah Al-Furqan dan bagaimana kita membaca ayat-ayat yang ada dalamnya tadi, yang surah Al-Furqan dan hadis, ya. Kemudian Anda harus paham betul apa itu rendah hati, ya. Oke. Selanjutnya Anda sekalian yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan terima kasih atas perhatian Anda pada pertemuan kali ini. Marilah kita menutup pembelajaran kita dengan bersama-sama membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, dan menyempurnakan doa kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.